Cek cek. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Rizky Fauzan dengan NIM 124140210. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis beberapa algoritma CPU scheduling yaitu FIFO, SJF, STCF, round robin, dan MLFQ. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana sistem operasi menentukan proses mana yang akan digunakan oleh CPU terlebih dahulu, serta bagaimana performa masing-masing algoritma dalam hal efisien dan juga respon sistem. Pada slide selanjutnya, ini ada definisi dan juga ada gambar. CPU scheduling adalah mekanisme dalam sistem operasi yang bertugas menentukan proses mana yang akan menggunakan CPU pada waktu tertentu. Nah, dalam sistem komputer, biasanya nih, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan, seperti membuka aplikasi, menjalankan program, atau memproses data. Karena CPU hanya dapat menjalankan satu proses pada suatu waktu, maka sistem operasi perlu menggunakan algoritma scheduling untuk mengatur giliran proses tersebut. Nah, tujuan utamanya apa sih? Nah, yaitu ini. Meningkatkan efisien, mempercepat respon sistem, dan juga memberi keadilan antar si proses tersebut. Di sini ada analogi umum ya. Jadi untuk mempermudah memahami algoritma scheduling, kita bisa menggunakan analogi antrian kasir di kantin kampus. Ini by Gemini ya gambarnya. Jadi setiap orang yang datang ke kantin adalah proses. Jadi setiap orang ini adalah proses. Dan si kasir adalah CPU. Nah, kasirnya adalah CPU. Karena kasir hanya bisa melayani satu orang dalam satu waktu, maka perlu ada aturan siapa yang dilayani lebih dahulu gitu. Nah, aturan inilah yang disebut CPU scheduling algoritma. Nah, di sini ada data prosesnya ya. Data proses ini diambil dari 5 digit angka NIM terakhir kita, teman-teman. Nah, lalu ditambah aturan yang ini, 4 tambah 1 yaitu 5, 0 tambah 2 yaitu 2, dan seterusnya. Tuh. Kita lanjut langsung ke algoritma pertama, yaitu FIFO atau first in first out, atau bisa juga disebut FCFS ya, first come first serve gitu kan. FIFO adalah algoritma yang paling sederhana gitu. Proses yang datang lebih dahulu akan diproses lebih dulu gitu. Jadi analoginya sederhana ya. Kalau kita sambungin ke antrian kasir sebelumnya ya, gitu. Orang yang datang pertama kali ini akan dilayani oleh si kasir tersebut. Nah, proses pertama dijalankan siapa? Kita lihat. Terus reval time-nya ini kan 0. Yang datang pertama itu siapa? Jadi P1 yang datang terlebih dahulu. Maka dari itu dia yang akan dilayani terlebih dahulu. 0 sampai 5 prosesnya. Lalu datang selanjutnya ada P2, 5 sampai 7. Kenapa 5 sampai 7? Karena sini waktu proses P2 itu membutuhkan waktu 2 detik gitu. Selanjutnya ada P3 yang datang 7 sampai 12, P4 12 sampai 14. Yang terakhir adalah dilayani si kasir tersebut P5 14 sampai 16. Nah, CPU menjalankan satu proses sampai selesai sebelum berpindah ke proses berikutnya. Kita lihat ya, ini kan P1 datang di detik ke 0 dan membutuhkan proses 5 detik supaya bisa selesai. Selanjutnya ya, reval time. Yang bergiliran adalah P2 yang datang. Nih. P2 datang, proses waktunya 2 detik. Makanya 5 sampai 7 prosesnya. Selanjutnya ada P3 nih yang datang. Membutuhkan waktu 5 detik. Maka dari itu sini 7 sampai 12. Dan begitu pun seterusnya. Nah, kelebihannya ini tuh sederhana, mudah diimplementasikan. Tapi kekurangannya, jika ada proses yang sangat lama, nih contohnya ini ya, maka proses yang lain itu harus menunggu lama, teman-teman. Hal ini bisa disebut namanya convoy effect. Itu. Lalu di sini ada perhitungannya, turnaround time dan juga respon time. Yang dimana turnaround time ini adalah waktu proses dikurang waktu tiba, itu kan? Waktu prosesnya berapa? 5 detik dikurang 0. 0 ini waktu tibanya, full time.
Begitupun seterusnya. Tinggal dibagi 5. Dan respon time itu respon time adalah waktu awal dikurang waktu proses pertama kali dijalankan gitu. Di sini kan bisa kita lihat ya, 0 tibanya 0, awal prosesnya juga 0, kayak 0 kurang 0 adalah 0. Dan P2 awal prosesnya 5 dikurang tibanya 5 kurang 1, jadi 4 gitu. Begitupun seterusnya. Oke, kita lanjut ke analogi. Kita lanjut ke algoritma selanjutnya. Itu adalah SJF atau bisa disebut shortest job first gitu. Jadi algoritma berikutnya adalah SJF. Pada algoritma ini, CPU akan memilih proses dengan burst time paling kecil terlebih dahulu. Nah, burst time itu kalau kita analogikan lagi ya, bayangkan nih ada antrian di kantin Itera seperti gambar sebelumnya ya. Ada 2 orang. Orang pertama ini memesan 5 makanan dan orang kedua hanya membeli 1 minuman. Secara logika, secara analogi juga, pasti yang kita ambil adalah orang kedua karena dia cuma beli 1 minuman. Nah, karena kasir akan melayani orang yang hanya membeli minuman terlebih dahulu karena itu lebih cepat waktu prosesnya atau CPU burstnya gitu. Urutan prosesnya kita cek ya. Yang pertama datang itu tetap P1 rival time. Kita kelarin dulu sampai CPU burstnya kelar. Nah, yang datang kedua, di sini kita lihat ada P2. Karena di detik kelima ini P2 udah datang. Sampai waktu ditentukan, sampai 7. Yang datang ketiga, ini adalah P4. Kenapa P4? Kita lihat proses awal mulai ini detik ke 7. Nah, P3 dan P4 ini datangnya udah sama-sama datang, tapi kita lihat si P3 butuh CPU burst berapa dan P4 butuh berapa. Nah, kalau kita bandingkan, yang paling kecil adalah P4. Ini sama kayak di sisi tadi. Ada 2 orang di antrian kasir, ibaratnya P3 ini beli makanan nih, 5 makanan atau 10 makanan. P4 cuma beli minuman, air mineral. Makanya kita ambil P4 dulu. Itu karena waktu prosesnya lebih dikit. 7 sampai 9, P5, baru nih P5. Kita lihat tadi 9 nih, detik ke-7 kan berbarengan ya, P3, P4, P5. Nah, si P3 ini kita skip dulu karena ya tadi CPU burstnya paling besar. Tuh ibaratnya dia beli makanan. P4, P5 ini beli minuman aja gitu. Yang terakhir baru kita eksekusi P3. Di sini ada perhitungan ya, turnaround time dan response time. Ini sama kayak tadi, yang dimana waktu selesai dikurang waktu tiba gitu. P1 waktu selesainya 5 dikurang 0 jadi 5. P2 waktu selesainya 7 dikurang 1 ini tiba ya, arrival time. Begitupun seterusnya. Dan response time itu waktu dimana awal proses dikurang waktu tiba. Sini 0, tibanya 0, 0. P2 di prosesnya di 5 dikurang 1, tibanya 1. Jadi 1 teman-teman. Gitu. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu meminimalkan turnaround time. Kita lihat 7,2. Kalau yang sebelumnya, slide sebelumnya itu kita bisa lihat tuh 8,4. Jadi lebih cepat ya. Dan kekurangannya, proses besar bisa menunggu sangat lama. Ini disebut starvation ya. Kelaparan dia teman-teman. Nah, ya algoritma selanjutnya ini ada STCF. STCF adalah versi primitif dari SJF. Nah, artinya proses yang sedang berjalan ini boleh dihentikan sementara jika ada proses lain yang lebih pendek. Nah, analoginya gimana sih? Misal nih, kita sambung dengan analogi kasir yang tadi aja ya, sesuai gambar. Misalnya kasir sedang melayani seseorang yang memesan banyak makanan. Nah, tiba-tiba datang nih seseorang yang akan membeli air mineral. Balik lagi. Nah, si kasir ini boleh menghentikan sementara pesanan besar tadi, lalu melayani si pesanan kecil terlebih dahulu, si air mineral tadi. Kita langsung aja ke ini,
Contohnya langsung sini. Yang pertama datang, kita balik lagi yang pertama datang. Pasti P1 dulu kan. P1 dia prosesnya 5 detik, sedangkan di detik ke 1 itu P2 datang. Ibaratnya P1 nih beli makanan banyak tadi ya. Terus P2 datang, si kasir lihat P2. Wah, dia cuma beli air mineral. Kita layani dulu lah P2. Nah, P2 datang. P2 sampai berapa detik? Sampai 2 detik. Nah, sedangkan P3 di sini datang detik kedua. Tapi nanggung. Kenapa nanggung? Karena cuma 2 detik ya. Jadi kita kelarin P2-nya. Lalu P4 datang. P4 detik ketiga datang. Balik lagi nih. Pas detik kedua P3 kan harusnya datang. Cuman dilihat dari CPU burst-nya 5 detik. Dia nggak kita ambil teman-teman. Balik ke analogi sebelumnya. Lalu di detik kelima ada P1 melayani makanan yang sebelumnya. Di detik ke-6 barulah datang P5. Sini P1 lagi, P3 sampai 16 gitu. Kalau kita lihat di sini P1 itu dihentikan ya beberapa kali karena pesanannya sisa pesanan sisa beberapa detik tadi. Kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya itu sangat efisien, turnaround time-nya sangat kecil. Nah, kekurangannya itu implementasi tadi lebih kompleks, membutuhkan informasi sisa waktu proses. Nah, membutuhkan informasi sisa waktu proses. Tadi P1 ini kan butuh 5 detik ya. Sedangkan di jalan cuma 1 detik nih. Berarti kita simpan P1 ini masih ada sisa 4 detik. Itu kan kita simpan. Nah, di detik ke-1 itu datang si P2. Kita proses lagi P2 dengan waktu 2 detik. 2 detik berarti sampai detik ketiga. Kita lihat nih detik ketiga siapa yang datang? P4. Detik ketiga P4 datang. Kita proses P4 selama 2 detik sesuai CPU burst-nya. Nah, dia cuman menjalani sampai ke proses kelima. Berarti kan kita cari tuh sisa proses mana yang sebelumnya. Kita cari berarti si P1 gitu kan. Sisa proses tadi ada berapa? Ada 4 detik. Nah, kita pakai 1 lagi sampai ke detik ke-6. Karena kenapa? Karena P5 datang di detik ke-6 dengan proses 2 detik. Kita eksekusi 2 detik sini. Lalu sisa P1 tadi ada 3. Kita eksekusi lagi sampai detik 11. Baru yang terakhir adalah P3 karena dia memiliki pesanan yang sangat banyak kalau kita analogikan seperti kantin kasir tadi gitu. Di sini juga ada hitungannya sama kayak tadi. 11 kurang 0. Kenapa bisa 11? Kita lihat nih, selesai P1-nya itu di detik 11. 11 kurang 0, 11 kurang 3 ya. Di P2 ini di detik ketiga, P3 detik ke-16. Kalau turnaround time kita ingatkan lagi itu selesai dikurang tiba dan respon time waktu awal proses dikurang 3 gitu. Selanjutnya ada algoritma round robin. Round robin membagi waktu CPU secara adil menggunakan time quantum. Nah, analoginya gini. Bayangkan kasir melayani pelanggan maksimal 3 barang saja. Kenapa 3 barang? Karena kuantumnya di sini 3. Jika pelanggan masih memiliki barang setelah itu, maka dia harus balik lagi ke belakang tuh, ke antrian belakang. Contoh, P1 nih menjalankan 3 unit waktu. Ya, 3 unit waktu. Jika belum selesai, si P1 ini ibaratnya P1 nih. P1 ini balik ke belakang. Gitu. Kita lihat ya. Nah, tapi kita ingetin lagi. P1 sisa berapa? Sisa 2 detik lagi. Ini ada P2. Karena time quantumnya 3 dan proses P2 hanya membutuhkan 2 detik, maka di sini habis gitu. Ini ada P3 selanjutnya. Nah, P3 nih lebih lagi barangnya. Barangnya dia 5 nih, barang dia 5. Sedangkan ketentuan barang itu maksimal 3. Baru dia pindah ke belakang. Nah, jadi di belakang P1 ini ada P3 lagi di belakang sini. Nanti kita analogikan. Selanjutnya ada P4. P4 butuh waktu 2 detik aja sampai 10. Nah, kenapa ini P1
Kenapa nggak P5 dulu? Itu balik lagi, karena P1 ini udah ada tur belakang dan P5 itu belum datang. Dia baru datang sini sedangkan lagi berjalan gitu. Di sini baru dia datang P5 sampai detik 14, yang terakhir baru P3 sampai detik 16. Nah, kalau kita lihat Q ini nih, ini kita animasikan. P1 pertama dilayani lebih dulu. Ternyata dia masih ada sisa 2 barang. P1 pindah ke belakang. Pindah ke belakang P4 gitu. P2 habis. P3 maju ke depan. Terus habis gitu kan. P4 habis. Sisa tadi P1 set. Layani dulu deh P1. Tinggal berapa barang? 2. Lalu terakhir ada P5 dan sisa tadi P3 juga masih ada 2 barang. Itu teman-teman. Dari sini ada turnaround time-nya sama ya. Sini 12 kurang 0 karena selesai yang di detik 12 dikurang 0,12, di P2 detik 5 kurang 1 arrivalnya 4 dan seterusnya gitu. Nah, untuk perbandingan nih. Oh iya, ini dulu. Kelebihannya apa sih kalau round robin? Dia tuh lebih adil. Cocok untuk sistem interaktif gitu. Tapi kekurangannya jika kuantum terlalu kecil, ini bisa mengalami overhead gitu. Sini ada perbandingannya dari beberapa algoritma yang telah kita bahas sebelumnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. SJF dan STCF itu cenderung ya memberikan runtime terbaik karena prosesnya pendek, diselesaikan lebih dulu. Kita lihat di sini ya, SJF dan STCF. Namun algoritma ini bisa menyebabkan starvation bagi proses yang besar gitu. Dan round robin lebih adil karena setiap proses mendapatkan jatah waktu. Ini kan kalau kita ibaratkan si proses ini ngantri ya, ibarat orang ngantri cuman maksimal 3 barang gitu. Sini ada kesimpulannya, turnaround time terbaik itu STCF ya, bisa kita lihat juga dia paling sedikit dan sistem interaktifnya STCF dan round robin. Sini trade off yang lebih efisien tapi bisa menyebabkan starvation tadi. Nah, kita lanjut ke MLFQ. Nah, ini desain yang kita buat. Jadi MLFQ ini adalah multi level feedback queue, yang dimana algoritma menggabungkan beberapa algoritma sekaligus. Ini dia terdapat 3 level antrian ya. Q3 itu prioritas paling tinggi. Kita algoritmakan dengan round robin dengan kuantum 2. Dan Q2 ini prioritas menengah, algoritma round robin, kuantumnya kita buat 4. Q1 prioritasnya rendah, algoritmanya FCFS atau FIFO atau first in first out, kuantumnya itu nggak ada. Jadi aturan eksekusinya, proses baru masuk itu semua ada di Q3. Jika kuantum habis tapi belum selesai, dia turun ke Q2 gitu. Nah, jika masih belum selesai lagi, baru turun ke Q1. Dan kita bakal ada priority boost setiap 20 time unit untuk mencegah starvation. Oke, kita langsung aja. Ini perkiraan proses eksekusi MLFQ tadi. Kalau kita lihat di sini nggak sampai Q1 karena time unitnya hanya sampai 16 gitu. Sedangkan priority boost kita ada di detik 20 gitu. Nah, ini kita analogikan aja ya. Bayangkan ini ada 3 jalur kasir di kantin gitu kan teman-teman. Jalur cepat untuk pembelian kecil, misalnya cuman minum atau beli permen atau apa gitu kan. Jalur sedang untuk pembelian yang sedang, kayak misal dia beli beberapa makanan, beberapa minuman gitu. Jalur besar nih untuk pembelian yang banyak. Wah, ini pembeliannya itu untuk peralatan rumah mungkin ya, sekalian sabun dan lain, tempat cuci atau apapun gitu kan. Jadi jika seseorang terlalu lama dilayani di jalur cepat, maka dia akan dipindahkan ke jalur yang lain gitu. Misalnya yang tadi nih, yang beli minum tadi, aduh kelamaan gitu kan, dia pindah ke Q2, ke jalur sedang. Tuh, kita
analika kita lihat di sini. Di detik ke 0 tibalah P1. Kita lihat kuantumnya cuma 2 ya. Dia hanya membutuhkan 2 detik. Sedangkan CPU burst-nya di sini 5. Jadi P1 sampai 2. Sisanya 3. Kita ingat sisanya ada 3. Lalu di detik kedua muncullah P2 sampai proses waktu yang diinginkan. Kita lihat di sini proses yang diinginkan tuh cuma 2 detik. Jadi dia habis ya. Dia nggak bakal masuk ke Q2. Sedangkan P1 ini masuk karena masih ada sisa. Sisanya tadi berapa? 3. Oke. Kita cek P3, kita cek. Dia CPU burst-nya 5. Waduh, barangnya banyak nih. Dia belanja banyak gitu kan. Sedangkan di Q3 ini cuman 2 doang mintanya. Dia sampai 6. Berarti dia turun. Q3 turunnya ke Q2 gitu. Karena masih ada sisa. Selanjutnya ada P4 6 sampai 8. Kita lihat P4 6 sampai 8 karena dia CPU burst-nya cuma 2 ya. Sesuai dengan Q3 aturan kita kuantumnya 2. Terakhir ada P5. P5 di burst-nya juga 2. Dia cuma beli air mineral doang. Cukup lah waktunya. Kita cek lagi. Ini berarti kan sisa P1 ya tadi ya. P1 sisa berapa? 3. Dan Q2 maksimal membutuhkan kuantum berapa? 4. Berarti cukup nih. Kita eksekusi. Ini masuknya ke Q2. Sisa 3. Dan tadi P3 berapa? Butuhnya 3 detik aja. Kuantum Q2 itu 4 detik. Berarti masih bisa. Nah, berarti bisa kita lihat di sini. P1 sampai P5 ini. Nah, ini dia kuantum Q3 nya tadi ya. Semua ini dari P1 P5 ini tuh di Q3 terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena proses, semua awal proses itu di Q3 terlebih dahulu. Jika prosesnya belum habis dan masih ada sisa, dia turun ke Q2 gitu. Gitu teman-teman. Oke. Udah selesai. Sini kesimpulan. Ada kesimpulannya, ini nggak ada perhitungannya. Kesimpulannya, dari analisis CPU scheduling yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda. FIFO merupakan algoritma yang paling sederhana tapi kurang efisien karena prosesnya pendek, bisa menunggu lama. Dan SJF, STCF mampu meminimalkan turnaround time karena memprioritaskan proses dengan waktu yang paling kecil. Gitu. Round robin memberikan keadilan antar proses karena mendapatkan jatah waktu ya tadi ya. Sedangkan MLFQ menjadi pendekatan yang paling fleksibel karena mampu menggabungkan beberapa algoritma sekaligus dan menyesuaikan perilaku proses secara dinamis tadi. Baik lagi ada 3 jalur gitu kan. Secara umum STCF ini paling efektif ya untuk efisien turnaround time, sedangkan turn robin dan MLFQ lebih cocok digunakan pada yang lebih instruktif. Oke, di sini ada lampirannya. Di sini ada beberapa referensi ya dari iSpace. Terus ada YouTube. Di sini ada channel YouTube NSO Academy dan juga Guestmaster. Oke. Untuk penutup, terima kasih teman-teman. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.